Dan di Bondowoso ini rata-rata jumlah perceraian, angka perceraian rata-rata setiap tahunnya itu memiliki ranking 1 atau 2, 3 Jawa Timur. Angka perceraian tertinggi. Nah, dan salah satunya penyebabnya itu masih remaja, mentalnya masih belum kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta Radio Pratiwi dimanapun Anda berada, masih berbagi informasi setiap hari ya. Jumpa lagi di Ngobrol Asik, masih bersama saya Joko Minor, dan ini selalu ada yang baru di sini. Selalu ada yang baru di edisi Ngobras kali ini. Kita kedatangan teman Ngobras dari Kecamatan Telogosari, Pak, bersama Pak Samsul Arifin sama Bu Via. Ibu Via. Aduh, pokok bahasan kita kali ini kontrasepsi, Pak ya. Betul. Mungkin butuh diperkenalkan diri dulu Bapak Ibu untuk pendengar Radio Pratiwi. Nama saya Pak Samsul Arifin. Saya dari Kecamatan Telogosari. Alamat saya Tamanan. Memang di Kecamatan Telogosari masih baru 8 bulan jalan Pak ya, baru mutasi 8 bulan. Baru mutasi. Kalau Ibu memang aslinya di Telogosari? Iya, asli di Telogosari. P3AKB-nya ya? P3AKB. Dinsos P3AKB. P3AKB itu kepanjangan dari BKKBN yang dulu. Benar begitu? Bukan. Sekarang BKKBN atau dulu kan Dinas PP dan KB kalau ya, Kabupaten Bondowoso. Sekarang gabung sama Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Jadi namanya lengkap panjang gitu ya. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana. Digabung jadi satu. Ya. Jadi otomatis tugas-tugasnya makin banyak. Ya, betul. Termasuk sekarang kami juga ikut membantu dalam pembagian bantuan untuk pencegahan penurunan stunting yang penyalurannya melalui pos itu Pak. Kami juga membantu menyalurkan. Ya, langsung turun ke masyarakat. Iya, betul. Stunting kok gak mari-mari Pak ya. Dari yang kemarin penyebab stunting, kemudian penanggulangan, dan kata-katanya sederhana ya, stunting gitu aja. Betul. Tapi kok ternyata dalam banget. Ternyata penyebabnya ada, tergantung dari kebiasaan, tergantung dari faktor mental dan luas. Betul, ternyata. Karena sekarang stunting itu tidak hanya melihat bentuk atau ukuran, lebih ke mentalnya juga. Iya, betul. Kalau dulu kan identik kecil, tidak sesuai dengan umurnya, seusianya. Kalau sekarang lebih ke mentalnya juga, faktor mental. Secara fisik usianya mungkin sudah dibilang remaja, 20 sampai 21 tahun. Betul. Remaja menengah mungkin ya, yang mungkin secara saran sudah siap menikah dan lain-lain, tapi pola pikirnya masih anak-anak. Bisa dikatakan stunting juga. Susah kadang kita ngomong seperti itu ya. Di satu sisi ketika kita ngobrol, kita memberikan pendapat, kita memberikan ulasan, kadang-kadang dikira membuli. Kadang-kadang secara nggak langsung kita dibilang ini pembulian, ini kadang-kadang seperti itu. Jadi luar biasa ini teman-teman dari P3AKB, tebel banget kekuatan jiwanya gitu. Kalau sudah jiwa itu berarti kan kekuatan hati dan kekuatan mental untuk seperti itu. Saya nggak bisa bayangin. Mungkin kami teman-teman di sini mungkin nggak akan
nggak akan sebertahan itu untuk membantu program kami dari BKKBN Pusat itu sangat banyak sekali. Malah sekarang juga ada program untuk pembentukan SOTH, itu lagi. Sekolah Orang Tua Hebat. Jadi di sana dan Selantang, Sekolah Lansia Tangguh. Yang lebih ke pencegahan stuntingnya itu SOTH-nya. SOTH. Bagaimana cara kita menjadi orang tua hebat, karena di sana ada batasan-batasan, hambatan yang banyak. Iya, termasuk dengan dogma dan betul atau budaya. Jadi untuk menjadi orang tua hebat itu sangat sulit. Ada 13 pertemuan di situ. Ya, saya sendiri juga belum hebat ini, Pak. Kebetulan saya selaku orang tua mungkin juga bukan mungkin ya, pasti sudah bisa dipastikan saya belum hebat gitu. Nah, ini ketemu Pak Samsul ini lumayan, ini bisa nambah pengetahuan. Siapa tahu besok saya sudah bisa hebat itu. Karena gini, Indonesia ntar lagi akan mengalami golden age, periode emas 2030 dengan harapan menggenjot menekan angka stunting ini. Kita memiliki generasi muda yang handal yang bisa diandalkan. Karena selama ini khususnya Indonesia saja, kalau ngirim tenaga ke luar negeri kan TKI, pakai tenaga, bukan pikiran. Coba kalau dari luar negeri kayak masuk ke Indonesia kan bagian insinyur. Itu biasanya tenaga ahlinya. Betul, karena memang SDM-nya kita masih jauh sekali. Stunting ini kalau di luar negeri itu sudah, kalau di Jepang tuh sudah 25 tahun yang lalu sudah stunting. Di sini masih baru masuk ini. Programnya ya. Jadi kalau di luar negeri program stunting itu sudah diluncurkan 25 tahun lalu. Makanya di sana untuk membentuk generasi yang handal, sekolah-sekolah kan kalau di Jepang itu tidak ada yang menggunakan pramukantor istilah tukang sapu. Semua dilakukan oleh siswa. Diajarkan mandiri, setelah makan mencuci sendiri, tidak mandang anaknya pejabat, anaknya apa saja, itu kan untuk membentuk karakter sebenarnya. Hal itu bagus. Cuman kalau di daerah kita terkadang kalau sudah anaknya orang terpandang misalkan, kan lebih ke cuma nyuruh-nyuruh, pembantu semua. Jadi karakternya itu kan nggak didapat di situ. Saya pernah menemui hal-hal semacam itu gitu. Saya pernah menemui ada budaya kita atau anak laki-laki misalkan anak laki-laki gitu sudah itu kebetulan tinggalnya di lingkup keluarga besar yang di sini rumahnya, di sini Pak Le, di sini Pak Aman, di sini rumahnya Mbah, dan itu satu-satu lingkungan gitu. Bisa jadi secara tidak langsung kita sendiri yang memanjakan. Betul. Anak laki-laki tidak boleh cuci piring gitu. Kadang-kadang seperti itu. Anak laki-laki sudah ketika waktunya sekolah ya sudah, pulang sekolah ya sudah istirahat. Kalau mau main gitu. Kadang-kadang seperti itu. Ketika sedikit orang tuanya belajar mau dikasih disiplin sedikit, mungkin dari mbah. Jadi serba susah kita kadang-kadang. Sebenarnya gimana sih sebenarnya gitu. Tapi tidak sedikit juga yang dari golongan keluarga terpandang juga yang memberlakukan disiplin itu ke semua anak-anaknya, baik itu laki atau cewek gitu. Jadi memang diberlakukan kesetaraan gender dan lain-lain gitu. Luas Pak ya? Sangat luas sekali karena kami di sini sebagai penyuluh sudah banyak orang yang sudah sadar tentang kontrasepsi. Kalau masih zaman Orde Baru kan kita yang memburu pasangan usia subur, memburu akseptor. Tapi kalau sekarang akseptor yang mendatangi kita karena mereka sudah sadar pentingnya ber-KB. Itu pokok bahasan hari ini menarik banget. Pentingnya ber-KB. Karena memang keluarga tidak bisa matematis. Kehidupan itu tidak selalu bisa diprediksi dengan hal-hal matematis yang sesuai hitung-hitungan. Tapi kita dari turun temurun sampai ada pepatah banyak anak banyak rezeki, sudah seperti itu.
Nah, dengan tingkat perekonomian yang seperti sekarang, ini susah nih. Indonesia kalau mau dibilang negara maju, oke lah, sudah masuk negara maju. Ya. Tapi ketika dilihat dari pemerataan, sama sekali belum merata. Jadi masih ada kesenjangan sosial yang kental banget, gitu. Entah itu di kota besar atau di kota-kota kecil atau di pedesaan atau bahkan di kampung-kampung, itu kental banget kesenjangan sosialnya. Gitu. Nah, kalau paradigma dari pola pikir yang beredar selama ini di masyarakat itu tentang, misalkan ini salah satu contoh, banyak anak banyak rezeki, di los gitu Pak ya, menikahnya masih remaja, misal ini Pak ya, menikahnya masih remaja, kemudian program keluarga berencana dalam tanda kutip ditaruh dulu, menikah 10 tahun anaknya sudah 7. Kemudian semakin hari ada pandemi yang seperti kemarin, COVID, otomatis ekonomi macet semua. Anak 7 yang masih kecil-kecil jatahnya dikurangi. Harusnya semua dikasih susu, ini hanya susunya seminggu sekali jadinya gitu. Untuk berhemat, maksudnya seperti itu. Tapi ternyata pandeminya sampai lama. Jadi 1 tahun, 2 tahun mungkin ya kita waktu itu. Nah ini, jadi kalau memang diadakan keluarga berencana sebenarnya kan masuk Pak. Sebenarnya kan masuk untuk program itu. Dan program KB sendiri sudah ada sejak dulu, sejak masih zaman Orde Baru. Orde Baru sudah digiatkan tentang KB dan lain-lain. Program KB masuk Indonesia itu tahun 1971. 71, benar. Baru dicanangkan waktu itu. Kami juga di tempat-tempat umum program KB ini memberikan spanduk atau supporter tentang 4T. Ya. Terlalu muda menikah. Terlalu muda. Okay. Ya. Terlalu tua nggak boleh juga. Iya. Tidak boleh. Terlalu dekat. Oke. Terlalu dekat. Terlalu banyak. Terlalu dekat melahirkan. Iya. Kemudian terlalu banyak. Memang. Ya, kalau terlalu muda nanti kualitas generasinya ibaratkan buah-buahan kalau masih belum matang. Gizinya belum lengkap. Itulah itu yang menjadi salah satu penyebab stunting, salah satunya itu. Iya, karena rahim rahim belum betul siap untuk bereproduksi. Iya. Dan di Bondowoso ini rata-rata jumlah angka perceraian rata-rata setiap tahunnya itu memiliki ranking 1 atau 2, 3 Jawa Timur. Angka perceraian tertinggi. Dan salah satunya penyebabnya itu masih remaja, mentalnya masih belum kuat. Ya. Jadi banyak kan sekarang anak-anak atau remaja menikah, dia punya anak, yang menjadi beban keluarga itu kan mbahnya. Iya. Masih enak-enak main, kumpul-kumpul, sedangkan dia sudah punya anak. Tengkar sedikit pulang. Apalagi orang tuanya daya pemikirannya itu kurang luas. Tengkar sedikit ikut mendengarkan suara yang ngomongin anaknya. Jadi ya cari lagi. Betul seperti itu. Jadi salah satunya itu. Malahan di kecamatan kami juga menjadi salah satu penyumbang. Betul, angka pernikahan ini. Penyumbang tertinggi. Ya, di Kabupaten Bondowoso ini. Kenapa sih Pak? Kalau dari teman-teman otomatis mendengar info atau kabar-kabar gitu, kenapa sih salah satu faktornya itu kok tinggi angka pernikahan dini? Yang pertama, kalau menurut saya itu yang pertama dari SDM-nya. Karena orang tua di sana, karena letak geografisnya memang berdekatan dengan lereng gunung. Ya. Betul. Jadi
hawanya pasti dingin. Hawa pasti Hawanya dingin. Pak, ya. Hawa mendukung. Saya- Iya. Oke. Yang pertama SDM-nya. Iya. Kemudian yang kedua memang sudah membudaya. Karena yang antara perkampungan yang satu dibatasi sawah-sawah, kemudian kebun. Jadi jarang mendapatkan informasi-informasi. Iya. Informasi-informasi penting. Makanya di sana juga sekolah yang mendekati Iya. ke sana. Jadi sekarang di mana-mana kan sekolah tumbuh. Sekolah Istilahnya tumbuh, iya. dibangun sekolah-sekolah ya dengan harapan untuk merubah pola pikir seperti itu. Jadi menjadi anak yang cerdas, otomatis kan kalau anaknya sudah memiliki SDM yang lebih berkualitas daripada orang tuanya, istilahnya dia kan meskipun mau ditunangkan kan tidak mungkin mau. Iya. Saya mau berkarir dulu, Iya. saya mau bekerja dulu, kan seperti itu. Kalau tunangan seperti biasa, tunangan secara wajar, saya pikir nggak ada masalah. Kalau itu tunangan seperti biasa, Iya. tapi mungkin gini Pak, mungkin ketika saya ambil contoh saya sendiri, tapi kebetulan anak saya dua-duanya cowok gitu. Misalkan saya punya anak cewek, kemudian usia oke lah lulus SMA, kemudian ada yang nanyain, Pak Joko, anaknya sudah ada yang ini apa belum? Misalkan ini ya, misalkan ini. Terus kemudian pasti saya jawab, setahu saya sih belum. Coba ditanyain ke anaknya, anak saya tak panggil, misalkan belum punya pacar atau belum ada yang nanyain, belum ada yang kalau orang di Probolinggo itu bilang pacangan gitu ya, pacangan atau tunangan gitu. Kemudian diminta lah. Ketika si anak tidak mau, mungkin saya gimana, anak saya nggak mau gitu. Tapi untuk sebagian masyarakat, ketika anak tidak mau, masih ada nggak pikiran, masih sangkal nanti kalau menolak malah jodohnya jauh, itu masih ada nggak seperti itu? Apabila anaknya itu memang istilahnya kurang pergaulan kan, karena rata-rata di desa ya lingkup itu kan cuma pergaulannya, berbeda dengan yang memang tinggalnya di kota. Jadi kalau di ujung atas sana, yang pertama sinyal aja agak sulit, susah. Jadi untuk berkomunikasi dengan sesama temannya kan agak sulit, kurang yang pertama. Kemudian yang kedua, teman di sana itu kan cuma itu saja. Iya. Jadi apa yang dia agak masih ada sebagian apa yang istilahnya menyerahkan terserah orang tua. Orang tua mau menerima atau enggak, dia itu ngikut. Apalagi seorang cewek. Tapi itu boleh dikatakan juga karena sebagian dari kepatuhan mereka terhadap orang tua, tingkat adabnya masih tinggi gitu. Betul. Dan juga sekarang yang berbanding terbalik juga karena undang-undang pernikahan menurut pengadilan agama sekarang kan sudah meningkat, yang dari 17 ke 19 sekarang. Nah, juga ada yang berbanding terbalik juga dengan program kami juga. P3AKP. Iya, 21. ada. Iya, usia ideal itu kan sebenarnya usia ideal menikah yang sudah kami anggap bagus untuk melaksanakan pernikahan. Ada dispensasi nikah. Oke. Jadi banyak kasus-kasus yang hamil duluan, masih SMP, SMA, kemudian turunlah dispensasi. Dispensasi. Dengan adanya dispensasi nikah itu masih banyak keluarga khususnya di kecamatan kami itu ketimbang jadian sudah tunangan, betul, mending bayar seperti itu. Banyak sekali. Di sana. Tapi benar loh, Pak. Kalau kita lihat dari salah satu sisi juga, ya daripada terlibat nanti pergaulan bebas dan lain-lain kan seperti itu juga. Iya. Tapi sebenarnya apa gunanya kan susah. Nah, seandainya dispensasi nikah khusus yang untuk
istilahnya yang benar-benar kejadian. benar-benar Iya, kejadian benar-benar itu mungkin kejadian. bisa, tapi kan kadang kalau sudah orang tua ingin menikahkan apa saja boleh. Berarti Dilakukan. benar ya, Dilakukan. benar ya Pak. Tadi program dari P3AKB itu SOTH. Iya, betul. Sekolah Orang tua hebat. di sana ada 13 kali pertemuan Kadang-kadang yang kita bahas. anak-anaknya mudah dikasih literasi, anak-anaknya mudah, remaja-remajanya mudah dikasih pengertian, tapi tidak bisa karena faktor unggah-ungguh. Betul. Adab sama orang Betul. tua. Sudah kamu kalau ini manut omongannya orang tua, nanti Iya, kamu betul. durhaka, nanti kamu Iya. malah dosa, malah aduh sudah. Jadi bener Pak ya, nggak bisa satu arah ya. Nggak bisa. Anaknya dikasih literasi, Iya, orang tuanya orang tua juga, juga. dibimbing, sharing Iya. bareng-bareng gitu. Sharing bareng-bareng. Sharing bareng-bareng. Kalau nanti diajari tersinggung lagi. Susah. Jadi harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Tapi rata-rata tingkat keluarga di sini beripun, Pak? Ayah, ibu, berapa anak? Tingkat keluarga di Telogosari. Kalau Atau di- masih banyak yang ini banyak anak banyak rezeki. ada di salah satu desa di sana di di desa Telogosari, Iya. kecamatan Telogosari, malah dia itu memiliki berapa katanya Pak Wadi? 7 anak. Iya. Jadi dia memang tidak mengenal program, malah pernah kami datangi bersama dengan bidan desa, kemudian dari Keramil, jawabannya yang cari makan saya sendiri, seperti itu. Nah, pola berpikir seperti itu kan yang harus kita rubah. Iya sebenarnya. tadi, iya bener Pak. Iya memang Bener memang kan. Iya kan. Cuman kalau jadi dia itu anak yang pertama, kedua. Kalau sekarang itu sudah menikah. Kemudian yang nomor 3 sama nomor 5 ini laki. Yang nomor 3 sama nomor 5 laki itu membantu orang tuanya. Ya, itu sudah buruh tani bekerja. Jadi membantu perekonomian anaknya. Rata-rata cuma lulusan SD dan SMP. Itu. Berarti kalau sudah 7 itu sudah sama sekali tidak mengenal kontrasepsi. bisa Betul, jadi sebenarnya kan memang visi-misi kami kan kalau dulu 2 anak cukup, Iya. tapi kalau sekarang kan ada yang 2 anak lebih baik. Iya. Nah, yang paling 2 anak lebih baik. lebih baik. Lebih baik. Nah, Karena artinya kalau dulu itu kan 2 anak cukup kok otoriter gitu ya kan. Jadi terkesan kayak orde baru banget gitu. betul. Jadi yang penting kita bisa menjamin masa depan mereka, Ya. kita bisa menyekolahkan mereka. Itu benar, biaya pendidikan sekarang luar biasa. Betul. Memang ada dana bos tapi yang lain-lain Betul. ada sudah dibantu dengan sekolah dibagi per wilayah, Zonasi. zona dibagi per wilayah sesuai dengan wilayahnya masing-masing, tidak bisa keluar dan lain sebagainya. Tapi saya sendiri merasakan biaya pendidikan sekarang luar biasa. Dan nggak cukup dengan hanya sekedar sudah apa katanya Gusti Allah, nggak cukup dengan sekedar ini lepas bukan dalam rangka mau nanti serba susah kita kalau mau bilang agak matematis dikit kok nanti dibilang kok unsur ketuhanannya mana gitu ya. Ya memang semua Gusti Allah itu maha pemelihara, maha memenuhi sesuatu, tapi setidaknya kita berusaha dulu setidaknya. Nah berarti kalau sudah seperti itu, tingkat pemahaman tentang alat kontrasepsi sendiri seperti apa, Pak? Yang jelas itu kan kami memang punya kepanjangan tangan di desa. Ada kader-kader yang pertama itu PPKBD, kemudian di setiap dusun ada yang namanya sub PPKBD. Oh, setiap dusun, Pak ya? Ya, di setiap dusun. Ya, jadi kepanjangan kami di situ juga dia punya data PUS, data pasangan usia subur, kemudian data WUS,
wanita usia subur, kemudian data BB beserta KB baru, kemudian BA beserta KB aktif, dan setiap bulan juga dia melaporkan kepada kami laporan berupa laporan bulanan termasuk keluarga-keluarga yang akan melaksanakan pernikahan, karena di sana kader-kader kami di sana juga untuk aktif mengisi LCMIL. Aplikasi siap Mengisi nikah dan LCMIL. hamil. Iya. Itu sudah banyak loh Pak yang dari P3AKB ini. Sudah banyak. Banyak Tinggal sekali mau sebenarnya. dimanfaatkan apa enggak gitu kan, rata-rata semuanya gratis gitu. Kan begini. Bahkan ada ini toh program pemasangan alat kontrasepsi gratis. Gratis ada. Malah sekarang di Kecamatan Telogosari juga ada bongkar gratis. Cuman dibatasi. Ya. Dibatasi. Ya. Ini kalau sudah bicara tentang kontrasepsi ini ada sedikit ketidakadilan di otak saya, Pak. Kalau sudah bicara tentang kontrasepsi agak condong, pikiran saya agak condong ke ibu. Padahal kontrasepsi itu sendiri untuk laki-laki, untuk suami itu kan juga ada. Ada. Kenapa ya Pak? Kok saya justru kepikiran mungkin juga sebagian masyarakat ya. Ketika sudah bicara kontrasepsi, arahnya ke ibu. Iya, arahnya ke ibu. Dan ada nggak penolakan Pak? Enggak, aku nggak mau pakai KB. Nanti aku jadi gendut. Perempuan itu rata-rata takut gemuk. Iya, betul. Rata-rata istri saya juga takut gemuk, tapi sudah gemuk. Karena gemuk salah satu efek samping dari ber-KB. Iya, bisa jadi seperti itu. Iya. Kalau untuk pria Pak, apa aja sih Pak yang bisa kontrasepsi yang bisa dipakai untuk kaum Kalau pria? pria itu kan yang pertama ada kondom. Oke. Kondom. Kemudian yang kedua vasektomi. Nah, di vasektomi ini yang memang masih bisa dikatakan jarang kalau di kecamatan kami yang mengikuti vasektomi. Operasi kecil. Operasi kecil berbeda dengan kebiri lah. Karena ada sebagian orang mau di kebiri, enggak berbeda. Karena di sana juga cuman operasi kecil yang dilakukan memang oleh dokter spesialis dan berupa sayatan kecil di saluran. Itu ada dua yang menuju testis. Spermanya ya. Iya, betul. Dan di sana bukan mengurangi kejantanan, malah kalau yang sudah ikut tambah jantan. Oh gitu ya? Gitu, ya. Karena sel mani yang dikeluarkan itu sudah berupa istilahnya ampasnya, sari-sarinya dikembalikan ke tubuh kita. Ya. Yang dulunya bisa membuahi, sekarang kosong ya, tidak ada sel sperma cuma di situ. Keluar seperti biasa. Iya, hanya berupa cairan semen. Cairan semen seperti itu. Nah, vasektomi ini merupakan kebanyakan memang alternatif terakhir yang kadang digunakan oleh sebagian keluarga. Misalkan si istri sudah, yang jelas kan ada persyaratan-persyaratan tertentu. Misalkan putranya sudah lebih dari 2, kemudian anak kecil sudah melebihi batas usia 10 tahun. Kemudian si istri untuk mengikuti alkon apa saja sudah tidak cocok. Iya. Bisa jadi komplikasi dan bisa jadi komplikasi. Cuma terkadang ada sebagian kepala keluarga itu memang sadar dengan sendirinya, kasihan melihat istrinya setiap 3 bulan disuntik. Kalau 1 tahun itu kan 4 suntikan. Kalau 10 tahun itu seperti itu. Saya takut jarum dan saya harus ketika ngantarkan istri saya lihat istri saya disuntik. Aduh, ini gimana gitu. Tapi saya pernah ketemu juga di sebuah klinik gitu ya. Ada
pasangan suami dan istri ini sedang debat atau eger-egeran gitu. Eger-egeran. Enggak apa-apa wis, biar aku aja gitu. Yang ibunya bilang seperti itu, biar aku aja nanti ya sudah lah suntik gemuk lah gitu. Tapi nanti ada resiko untuk terganggu peredaran darahnya, tekanan darah karena tidak cocok dengan jenis-jenis bahan kimia atau apa? Iya. Jenis-jenis kimia tertentu, ya hormonnya nggak cocok dengan kimia tertentu, jadi malah memicu yang aneh-aneh gitu. Kemudian si bapak dengan kesadaran gitu, kalau gitu aku tak vasektomi gitu. Nah ini ada obrolan guyonan, ada obrolan guyonan Bu. Kalau vasektomi enak, udah nggak jadi. Nanti kamu main celup aja kemana-mana gitu. Ini ada hal semacam itu. Makanya di sana sebelum kami melakukan pelayanan kontrasepsi khususnya vasektomi, di sana kami juga memberikan konseling, kemudian kami memberikan penyadaran kepada setiap keluarga. Dua-duanya di sana ada yang namanya lembar informed consent. Jadi ada persetujuan istri untuk bertanda tangan. Baik istrinya yang mau pakai kontrasepsi tertentu atau suaminya yang mau melakukan kontrasepsi tertentu. Setiap MKJP itu ada informed consent-nya. Setiap metode kontrasepsi. Berarti saya nggak bisa datang sendiri Pak ya. Saya nggak bisa datang sendiri ya. Saya harus ajak istri saya ya. Pak pakai surat nikah, KTP asli, surat nikah gitu ya, pakai kakak gitu. Ntar kalau malah tiba-tiba ini khawatir ada yang dimanfaatkan kayak guyonan-guyonan. Karena memang ada sebagian masyarakat itu jangan kalau suami saya takutnya kemana-mana. Karena ada beberapa riset yang ketika vasektomi malah kejantanannya meningkat. Malah seperti itu, intensitas kejantanannya malah meningkat. Malah ibunya malah khawatir gak karu-karuan gitu. Iya, berarti dikasih konseling dua-duanya. Betul. Harus sama-sama setuju dan kan otomatis harus ada riwayat obrolan-obrolan, harus ada ini track record juga mungkin Pak ya. Iya betul, karena kalau vasektomi itu sama dengan tubektomi atau steril, jadi lebih ke permanen. Jadi memang sudah betul-betul tidak ingin menambah anak lagi. Kemudian dari segi usia yang perempuan tuh minimal 35 tahun. Kan ada yang hanya diikat atau memang diputus Pak? Ada yang diikat, cuma ada yang bisa sementara. Cuman kalau sudah mau menghendaki disambung kembali, jadi dia harus mengeluarkan biaya sendiri dan itu pun harus ke Surabaya. Dan mahal. Dan sangat mahal sekali. Harus ke Surabaya. Betul. Jadi kan memang harus benar-benar mantap ya. Betul-betul mantap. Sudah punya komitmen bersama, sudah istilahnya tidak ingin menambah omongan lagi. Betul-betul mantap. Baru kami laksanakan pelayanan. Jadi konselingnya nggak bisa 1-2 hari dong Pak? Betul. Jadi seperti kemarin saja kami kan sudah melaksanakan Juli kemarin melaksanakan pelayanan MOW atau tubektomi. Jadi hampir tiap hari kami itu mendatangi akseptor. Jadi kan kalau di desa, khususnya di Kecamatan Telogosari itu masih banyak takutnya ada pengaruh dari tetangga itu, Allah jangan ikut ini takut tidak jadi, malah di situ pun masih banyak yang gagal ikut. Jadi seperti itu. Mas Alif, sudah ada pertanyaan yang masuk apa belum? Sudah ada 4. Oh ya, monggo. Yang pertama di nomor WhatsApp 3437. Oke. Alat kontrasepsi kayaknya mudah didapat ya Pak. Oh iya, kalau pernikahan ini banyak loh Pak di Bondowoso, terutama di desa saya. Ya karena ada dan budaya, ada yang karena waktunya beli hutang, kemudian ada yang hamil duluan, yang selanjutnya mereka dispensasi nikah. Itu ya Pak. Oke, jadi pertanyaannya alat kontrasepsi itu mudah didapat Pak ya gitu. Pertanyaannya itu mungkin ya. Pertanyaannya itu. Yang masalahnya yang bertanya ini sudah
Sudah menikah apa belum? Kalau alat kontrasepsi rasanya ketika menemui kesulitan datang aja ke masing-masing ini di desa. Kader-kader atau petugas P3AKP konsultasi aja Pak ya. Karena memang program-program dari P3AKP ini salah satunya membimbing masyarakat. Jadi datang aja langsung gitu loh. Kalau memang kesulitan, tapi sebenarnya nggak kesulitan kok di apotek ada gitu. Bahkan untuk alat kontrasepsi tertentu di minimarket sudah ada. Gitu. Ada. Kalau dari kami, misalkan pil itu merupakan pil KB kombinasi. Berbeda dengan yang memang di pasaran itu pil KB progestin. Oh, seperti itu. Jadi cuman progestin aja kandungannya itu yang di pasaran. Kalau yang dari BKKBN sendiri pil KB kombinasi itu banyak yang memang kalau rata-rata kalau ibu menyusui itu banyak yang pakai progestin itu. Jadi istilahnya tidak mempengaruhi ASI. Ya. Kalau kombinasi mempengaruhi malah tidak dianjurkan. Karena kalau ASI biasanya setelah menyusui 6 minggu baru ikut KB. Ya. Tapi ketika masa menyusui 6 minggu daripada ribet-ribet nanti takut kandungannya takut malah pengaruh ke bayinya. Untuk pasangan-pasangan yang sudah anaknya sudah mungkin 3 atau 4 ya sudah vasektomi atau tubertomi gitu aja selesai Pak. Betul. Cuman kalau vasektomi itu minimal umur istri 35 tahun dan anak terakhir minimal 10 tahun. Caranya. Iya, jarak umur terakhir, umur anak terakhir. Anaknya 10 tahun kok sekarang ya sudah jangan ini lagi lah gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua mungkin Mas Ali. Pertanyaan kedua dari nomor WhatsApp 3028. Bicara kedekatan ortu dan anak, kayaknya di Bondowoso lebih banyak yang tidak terlalu dekat, banyak anak yang lebih sedikit atau banyak yang tidak berkomunikasi dengan ortu, terutama dengan ayahnya. Betul nggak Pak? Yang kedua. Betul nggak Pak? Situasinya seperti itu Pak? Sangat betul sekali, karena makanya di sini kami juga ada sekolah orang tua hebat, SOTH di situ ya. Di SOTH itu tadi ada 13 pertemuan, dan di 13 pertemuan itu di masing-masing pertemuan berbeda materi yang disampaikan. 13 fase yang disampaikan ke calon orang tua hebat. Iya. Nah, di sana di pertemuan ketiga khususnya yang terkait dengan pertanyaan tadi di sana kita juga sama-sama belajar. Di pertemuan ketiga juga ada peran orang tua atau keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Dan memang jarang sekali, apalagi yang setelah saya temui jarang orang tua memandikan anaknya yang masih kecil. Kan semua sudah ibu semua. Padahal di situ sangat penting, apalagi si anak itu anak perempuan. Iya. Karena cinta pertama betul. Anak perempuan adalah yang kita harus dekat kan. Ini saya nggak biar tidak gampang. Iya. Anak saya laki semua. Biar tidak gampang mencari kasih sayang ke orang lain. Cowok lain, seperti itu. Di sana kita sama-sama belajar bagaimana keterlibatan ayah. Dan materinya itu sangat bagus apabila kita ulas di pertemuan ketiga di SOTH itu. Oke, pertanyaan terakhir mungkin Mas Ali? Ya. Pertanyaan terakhir dari nomor WhatsApp 1575. Pertanyaannya, kalau mau pakai alat kontrasepsi berarti cocok-cocokan ya Bu Pak. Tapi kalau misal alat kontrasepsi udah tidak cocok dari pertama, itu biasanya apa dampak yang dirasakan? Paling parah pengguna alat kontrasepsi biasanya kenapa ya Pak? Oke. Mungkin dijelaskan. Ya, untuk penggunaan alat kontrasepsi itu tergantung dengan kondisi seseorang. Setiap orang itu beda-beda.
tergantung kondisi tubuh mereka ya. Ada yang pakai pil itu, ada yang mensnya teratur, ada yang enggak gitu ya. Jadi tergantung kondisi tubuh masing-masing akseptor. Nah, itu bahaya nggak Bu, kalau sudah mungkin mens nggak teratur, bahaya nggak? Karena itu salah satu efek sampingnya. Memang Tidak sudah bahaya salah sih satu. ya, cuma disarankan untuk penggunaan alat kontrasepsi itu paling tidak setiap 4 tahun sekali tuh ganti. Misalnya sekarang pakai jenis, pil ya. ganti cara. Jadi 4 tahun kemudian kita mungkin coba suntik seperti itu. Jadi jangan terus-menerus karena dikhawatirkan akan mengganggu hormon. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah hormon terganggu, biasanya itu kita akan mens terus-terusan atau spotting gitu, ngeflek-ngeflek seperti itu. Jadi kalau biasanya pakai alat kontrasepsi yang oral Ya. atau diminum, mungkin pakai alat yang lain 4 tahun sekali seperti itu. Iya, 4 tahun sekali. Dan kami menyarankan jika ibu itu mau menjaga jarak kelahiran ya, kami menyarankan untuk memakai metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD, implan seperti itu. Karena apa? Karena kita 1 kali pakai bisa untuk, kalau implan itu 1 kali pakai bisa untuk 3 tahun. Jadi kita tidak Implan harus itu yang di yang di lengan kiri, ya. Jadi tidak harus tiap hari minum pil atau tiap bulan kita suntik, tidak seperti itu. Tapi itu mengandung ini. Ada hormon juga, ya. Dan efektivitasnya selama 3 tahun. Kalau IUD itu bisa sampai 5-10 tahun. 1 kali pakai bisa untuk 5-10 tahun. Jadi disarankan untuk ibu-ibu yang mau mengatur jarak kelahiran, maunya mau hamil lagi masih lama, disarankan Masih untuk nunggu 3 atau 4 tahun lagi ya, atau 5 biar anaknya tahun bisa main. ya, bisa mending main menggunakan dulu. metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD maupun implan. Dan bagi yang sudah tidak menginginkan anak lagi, disarankan untuk mengikuti vaksektomi atau tubektomi tadi, steril itu, steril pria dan wanita. Baik, terima kasih pemirsa Radio Pratiwi dan Pro TV Situbondo. Jangan lupa setiap Jumat dan Rabu jam 10 kita akan live di Radio Pratiwi 106,9, tentunya masih bersama Dinas Sosial P3AKP. Jadi kupas tuntas tentang masalah-masalah sosial yang ada di kecamatan di Bondowoso. Senin dan Rabu ya, jam 10. Jadi terima kasih atas semua atensinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami dan segenap kru yang bertugas mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.